dunia ini Allah jadikan emas sebagai tebusan, yang mana di dalam daripada dunia ini ada 7 samudra hadirin yang mulia, yang seandainya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi emas, gunung-gunung dijadikan emas, daun-daun dijadikan emas, setiap butir pasir dijadikan emas, seluruhnya dijadikan emas, dijadikan kepemilikan terhadap satu orang saja, dan orang tersebut mau menebus orang kafir lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala dengan tebusan sepenuh bumi, maka tebusan yang begitu luar biasa nilainya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Maka ulama katakan, karena orang kafir mati tidak membawa iman. Sehingga Nabi Muhammad SAW sabdakan, iman sebesar zarah, Pak. Masya Allah. Sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a lima ji'tu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuat. Selain Allah yang hari ini mengaku-ngaku kuat, pada hakikatnya lemah. Dan segala sesuatu hari ini yang mengaku kuat selain Allah hanya diberikan kekuatan sedikit dan terbatas, termasuk diri kita. Hari ini kita kuat datang ke majelis hadirin yang mulia karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mampu melangkah karena dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mampu bergerak karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap seorang hamba yang dirinya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu perasaan, yang mana perasaan tersebut adalah perasaan tidak memiliki apa-apa kecuali kekuatan yang datang dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah senang terhadap hamba yang seperti itu. Maka kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dialah Allah satu-satunya zat yang maha melihat. Segala sesuatu yang mampu melihat hari ini hadirin yang mulia hanyalah diberikan penglihatan sedikit dan terbatas. Apa mampunya mata kita hari ini? Kita mengaku bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita hadirin yang mulia dengan kedua bola mata ini. Tetapi manakala telapak tangan diletakkan di depan mata kita tepat seperti ini hadirin yang mulia, maka gelap seluruhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas seperti halnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa yang ada di dalam hati kita, yang mana hati ini lebih dalam daripada lautan yang terdalam. Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha mendengar. Segala sesuatu yang hari ini mampu mendengar karena diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Segala sesuatu hari ini yang mampu mendengar karena diberikan pendengaran sedikit dan terbatas. Ada satu sahabat kawan hadirin yang mulia. Dia setiap hari ini berjualan di pasar. Jual bumbu. Setiap pagi ibu-ibu sudah ngantri di depan toko bumbunya. Dan ajib, yang datang bukan satu atau dua, tiga orang. Tapi pagi-pagi itu sudah berjubel dengan ibu-ibu rebutan untuk belanja bumbu. Yang luar biasa hadirin yang mulia, ibu-ibu ini kadang-kadang sulit diatur. Maka serentak, yang satu minta bumbu ini, yang satu minta bumbu itu. Semua beda-beda hadirin yang mulia. Suara itu bisa didengar keras, tapi ketika dalam satu waktu bersamaan banyak orang berkata, maka sulit telinga untuk mendengar dengan jelas. Saking banyaknya orang, tidak jelas hadirin yang mulia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang mulia, seandainya seluruh manusia yang bermiliar-miliar di atas muka bumi ini berdoa dalam waktu yang sama dengan doa yang berbeda-beda, maka tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar satu persatu setiap orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka hari ini kita pun sama hadirin yang mulia, yang hadir di majelis ini, bahwasanya kita merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, ini pun didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita belajar, pikir kita bawa pikir yang baik dulu dalam majelis, pandangan kita bawa pandangan yang baik, pendengaran kita bawa dengan pendengaran yang baik untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Bapak-bapak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan agama yang sempurna kepada diri kita. Kita tidak pernah menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan orang Islam. Kita tidak pernah merengek-rengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang Islam. Tapi takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita ini dilahirkan daripada rahim-rahimnya orang Islam, sehingga kita besar tumbuh dengan agama Islam. Dan Islam adalah agama yang paling sempurna hadirin yang mulia. Bahkan hanyalah Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi sebagai agama. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima. Seandainya ini ayat berhenti di situ hadirin yang mulia, maka tidak akan pernah ada konsekuensi apapun terhadap orang yang tidak beragama Islam. Dia mau Islam silahkan, dia tidak ingin masuk Islam pun silahkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, lanjutkan ayatnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Dan di mana orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya di akhirat mereka akan merugi. Hari ini kita sudah punya tiket agama Islam dan Allah subhanahu wa ta'ala terima agama. Tetapi untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang sulit. Kalau agama insya Allah Allah terima, sudah Islam. Tapi masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu hadirin yang mulia. Maka bagaimana hadirin yang mulia untuk bisa kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya sekedar Islam, tapi mengamalkan amal-amal agama Islam dengan sempurna sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mencontoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu rugi orang yang berada di luar Islam, sehingga makna kerugian ini hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang paham tentang nilai satu kerugian, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan rugi, maka rugi ini bukan rugi yang biasa-biasa saja. Jika ada seorang pedagang asongan, setiap hari dia berjualan, punya keuntungan setiap hari dari jualannya ini Rp50.000, ini hasil bersihnya. Hari kedua dia berjualan, ternyata hadirin yang mulia, dia hanya mendapatkan setengahnya, maka dia katakan saya rugi 25.000.
Ternyata hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi usaha seseorang, maka nilai satu kerugian itu akan berbeda. Tergantung kepada siapa yang mengatakan rugi. Ruginya seorang pedagang asongan tadi hadirin yang mulia tidak akan sama dengan kerugian satu orang pengusaha perumahan rumah-rumah mewah. Mungkin 25.000 untuk dirinya ini hanya untuk beli tusuk gigi. Karena biasanya yang dia sebut rugi ini adalah miliaran-miliaran. Semakin tinggi usaha seseorang hadirin yang mulia, maka ketika dia mengatakan rugi, pastilah rugi tersebut makin besar sesuai daripada usahanya yang besar. Jadi nilai suatu kerugian adalah kepada siapa yang mengatakan rugi tersebut. Maka bayangkan hari ini yang mengatakan bukan makhluk, tapi zat yang maha menguasai segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, maka ruginya ini bukan rugi main-main, bukan rugi daripada nilai dunia, tetapi kerugian yang abadi hadirin yang mulia. Maka bapak-bapak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwasanya kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan menjadi seorang yang beragama Islam, maka wajib bagi kita ini memperjuangkan iman-iman yang ada di dalam hati kita. Karena nilai iman ini hadirin yang mulia, walaupun sebesar zarah, tapi ini bisa menjadi salah satu tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi." Sesungguhnya orang kafir yang mati membawa kekafiran mereka, dan seandainya ada salah seorang di antara mereka yang mau menebusnya dengan emas seluruh bumi, seandainya mereka menghendakinya untuk menebus itu dengannya, maka tebusannya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebusan emas sepenuh bumi. Ini satu tiang masjid hadirin yang mulia. Seandainya ditimbang, maka beratnya lebih daripada satu kintal. Seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tiang masjid menjadi emas seluruhnya, taruhlah 100 kg, diberikan kepada seorang ahli masjid, maka tentulah ahli masjid tersebut menjadi orang terkaya di sini hari ini. Kekayaan yang bukan main-main, 100 kg emas murni. Dan seandainya ini masjid seluruhnya dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada seorang ahli masjid, maka pastilah ahli masjid tersebut menjadi orang yang terkaya di Jawa Barat. Berapa ribu ton? Berapa ton ini masjid ketika ditimbang, dijadikan emas seluruhnya, dijadikan kepemilikan terhadap satu orang saja, maka orang tersebut pastilah menjadi orang terkaya di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala umpamaan seluruh daripada dunia ini Allah jadikan emas sebagai tebusan, yang mana di dalam daripada dunia ini ada 7 samudra hadirin yang mulia, yang seandainya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi emas. Gunung-gunung dijadikan emas, daun-daun dijadikan emas, setiap butir pasir dijadikan emas, seluruhnya dijadikan emas, dijadikan kepemilikan terhadap satu orang saja, dan orang tersebut mau menebus orang kafir lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala dengan tebusan sepenuh bumi, maka tebusan yang begitu luar biasa nilainya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Maka ulama katakan, karena orang kafir mati tidak membawa iman. Sehingga Nabi Muhammad SAW sabdakan, iman sebesar zarah, Pak. Masya Allah. Sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sekecil-kecilnya iman. Tapi hari ini orang nggak paham, sehingga yang diperjuangkan bukan iman, yang diperjuangkan bukan isi dalam hati, tetapi justru hanya zahir saja, keperluan-keperluan hidup.
Yang diperhatikan makan dan minum, tempat tinggal, pakaian, menikah. Yang mana 60-70 tahun bonus atau umur lebih dari situ sudah habis. Tetapi apa yang ada di dalam hati, dampaknya sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini sangat penting. Dan ada yang lebih penting daripada iman adalah mengusahakan iman itu sendiri, hadirin yang mulia. Sebagaimana bapak-bapak dan tuan-tuan ini hari-hari bekerja dan berkata bahwasanya kalau tidak bekerja mana bisa kita dapat uang. Kalau tidak punya uang bagaimana kita bisa makan. Seakan-akan uang segala-galanya. Memang uang ini penting. Tapi kalau hanya dibicarakan uang, maka uang pun tidak akan datang. Ternyata yang lebih penting adalah usaha untuk mendatangkan uang, yaitu dengan cara bekerja, berdagang dan macam-macam. Maka uang akan datang. Ketika kita mengatakan beras ini penting, ketika kita hanya berkata beras, maka beras tidak akan datang. Tetapi manakala ada usaha mendatangkan beras, bercocok tanam, menanam padi di sawah, atau membeli ke pasar, ada usaha, maka beras pun akan datang. Hari ini kita pun sama, bicara iman penting. Tapi hanya dibicarakan saja. La ilaha illallah hanya dizikirkan saja. Tapi tidak ada usaha untuk mendatangkan iman. Tidak ada usaha mendatangkan la ilaha illallah masuk ke dalam hati. Maka jangan harap iman tersebut bisa masuk ke dalam hati. Sementara di sakaratul maut, hadirin yang mulia, ucapan tersebut sangatlah berarti. Dan begitu dahsyat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati sedangkan dirinya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka jaminannya adalah surga. Satu ucapan di sakaratul maut yang diucapkan dengan penuh keyakinan sesuai apa yang ada di dalam hati, jaminannya surga. Ini tidak bisa dibuat latihan setiap hari bicara terus, diucapkan terus. Tapi ada usaha mendatangkan hal tersebut sehingga bisa masuk ke dalam hati. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Rabbi, kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana cara engkau membangkitkan, menghidupkan orang yang mati? Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah membangkitkan orang yang mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Qala awalam tu'min?" Belum percayakah engkau? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Aku yakin, tapi hatiku ingin mantap. Aku menginginkan bagaimana hatiku ini makin mantap." Jangan diragukan ketauhidan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah ragukan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sempurna imannya. Tetapi hadirin yang mulia, asbab pertanyaan Nabi Ibrahim, bagaimana cerita ini diangkat, dijadikan satu contoh di dalam Al-Quran, bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghidupkan orang mati, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup mengatakan kun fayakun, jadi hidup lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mengajarkan kepada Nabi Ibrahim sesuatu yang di luar daripada akalnya. Permintaannya adalah menghidupkan orang yang mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung. Kemudian memotong-motong, mencincangnya dan meletakkan di setiap puncak gunung yang berbeda. Bayangkan, untuk mencari 4 ekor burung yang berbeda pun sulit. Setelah dipotong-potong harus melakukan satu usaha perjalanan, meletakkan daripada cincangan burung tadi, hadirin yang mulia. Begitu banyak waktu, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ajib, setelah diletakkan di tempat yang berbeda, Allah perintahkan untuk memanggil kepada Nabi Ibrahim dengan sekali panggilan. Maka Allahu Akbar, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala burung tersebut hidup lagi. Bagaimana daging, urat, darah menyatu kembali menjadi burung yang sempurna di hadapan Nabi Ibrahim alaihi wassalam.
semakin mantap daripada iman Nabi Ibrahim melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah membangkitkan sesuatu yang mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana ajarkan kepada Nabi Ibrahim usaha. Suatu usaha mendatangkan iman sehingga hati ini kuat, penuh dengan keyakinan yang hak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini pun kita sama, hadirin yang mulia. Bagaimana hari-hari kita ini di zaman yang penuh fitnah ini, bagaimana kita banyak usaha untuk mendatangkan iman ini masuk ke dalam hati kita. Karena hari-hari apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dipikirkan oleh otak, apa yang dibicarakan oleh mulut dan lisan kita ini, hadirin yang mulia, segala sesuatunya masuk ke dalam hati. Jika yang kita bicarakan, jika yang kita lihat, jika yang kita dengar, jika yang kita pikirkan sesuatu di luar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang masuk ke dalam hati kita? Sementara di sakaratul maut, hadirin yang mulia, ketika hati ini diperas, maka keluarlah apa yang masuk melalui saluran-saluran tadi. Jika pandangan dipenuhi oleh dunia, pendengaran dipenuhi oleh dunia, pikiran dipenuhi oleh dunia, sehingga hati penuh dengan dunia, apa yang keluar daripada lisan di sakaratul maut? Maka penting hari ini kita menanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa iman ini penting, tetapi usaha mendatangkan iman jauh lebih penting. Bersedia bapak-bapak, insya Allah?